banyak orang yang bilang menutupi kekurangan, tapi menurut aku adalah melengkapi. Jadi anggap aja ini kekurangan nih, ini kekurangan, terus ini adalah kelebihan. Nah, jangan ditutupin. Jadi kekurangan ini dilengkapi. Dilengkapi itu seperti apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada pendengar podcast Bijar dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat dan bahagia ya teman-teman. Oke, senang sekali saya Saskia Ulimas Mafiro yang akan memandu podcast kali ini bersama narasumber kita yang tentunya cantik dan pintar. Halo Kak Anggun. Halo semuanya, salam kenal. Aku Anggun Elsa Mayanti. Halo, salam kenal juga Kak. Nah, kali ini nih Kak, kita akan berbincang tentang mengubah pola pikir dari menjadi dalam menghadapi budaya baru. Oke, karena narasumber kita sudah hadir bersama saya, nah sebelum kita lanjut berbincang yang lebih seru lagi, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Kak Anggun. Bernama lengkap Anggun Elsa Mayanti, lahir di Blitar 6 Januari 2001. Nah, Kak Anggun ini memiliki kemampuan menyanyi, menari, acting, modeling, dan MC. Untuk prestasi-prestasinya, ada First Runner-up Putri Pendidikan Indonesia 2020, Putri Pendidikan Jawa Timur 2020, Wakil 2 Duta Wisata Kang Mas Diajeng Kota Blitar tahun 2018, 4 besar finalis Putri Radar Kota Blitar tahun 2015, perwakilan Kota Blitar dalam ajang orasi teatrikal polisi cilik tingkat Jawa Timur tahun 2015, serta runner-up 1 teater tingkat Jatim tahun 2015, juara 2 dan 3 Dance Competition Semaga Cup tahun 2017 dan 2018. Untuk pengalamannya, Kak Anggun ini tergabung dalam anggota OSIS SMAN 1 Blitar tahun ajaran 2017-2018, tergabung dalam organisasi Student Union Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Media Universitas Ciputra. Kemudian tergabung dalam Broadcasting Club sebagai announcer radio Universitas Ciputra. Wah, selain cantik nih, prestasinya juga banyak, pengalamannya juga banyak. Tentunya kemampuannya juga tidak kalah untuk diperbincangkan. Oke, Kak Anggun sendiri saat ini lagi sibuk apa, Kak? Oke, karena pandemi ya, sibuknya sih pasti di rumah aja, pasti ada ngerjain tugas-tugas kampus juga, karena kebetulan liburan, habis UAS, jadi ya persiapan untuk semester selanjutnya, terus juga di rumah sibuk bikin konten sih, konten tentang campaign-campaign aku, yang biasa aku lakuin pada saat persiapan juga di Putra-Putri Pendidikan, kayak gitu. Kita tahu dari kurikulum vitae-nya Kak Anggun ini kan banyak prestasi, kemampuan, dan pengalaman-pengalaman yang diikuti dari Kak Anggun. Nah, bagaimana nih Kak, cara Kak Anggun menemukan keahlian atau skill yang Kak Anggun miliki? Oke, karena yang ditanya adalah aku, jadi aku berbagi pengalaman aja di sini untuk semua pendengar dari Genbi Bijar ya, Bijar Genbi ya. Oke, kalau aku sih biasanya ada 3 hal yang dimana aku bisa menemukan skill atau kemampuan aku atau keahlian aku kayak gitu. Jadi yang pertama adalah flashback ke masa kecil. Jadi cari tahu apa sih yang bikin kita menonjol pada saat itu. Nah, biasanya pada masa kecil itu kita tuh udah kelihatan nih dari orang tua kita tuh udah bisa melihat kayak, oh ini anak keahliannya di sini ya, skillnya di sini ya, kemampuannya di sini ya, biasanya udah terlihat pada saat kita masa-masa kecil itu, kayak gitu. Terus yang kedua itu, temukan apa hal yang mudah kamu lakukan, tapi orang lain sulit melakukannya. Jadi pertama tadi kan flashback ke masa kecil nih,
Terus yang kedua adalah lebih ke melihat hal apa sih yang membuat kamu tuh mudah melakukannya, tapi orang lain, orang di sekitar kamu tuh merasa sulit ngelakuinnya. Itu adalah skill dan keahlian kamu. Terus yang ketiga adalah bayangkan suatu keterampilan, suatu hal yang di mana akan membuat kamu bisa melakukan kegiatan itu selama 10.000 jam. Jadi bayangin aja suatu keterampilan yang dimana sepertinya kamu bisa melakukan ini selama 10.000 jam ke depan. Jadi kamu akan melakukannya dengan hati, kamu akan melakukannya dengan passion, dengan minat kamu, jadi kamu akan melakukannya tanpa paksaan, dengan hati, dengan kesenangan. Nah itu adalah skill dan keahlian kamu, itu aja sih. Oke Kak, benar sekali. Ketika kita itu sudah senang atas apa yang kita lakukan, pastinya capek itu akan terkalahkan oleh rasa senang itu. Akhirnya kita semangat untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Nah, kalau misalkan nih kita sudah punya keahlian, kita tahu kan, oh keahlian aku ini. Nah, pastinya kan ada step-step untuk mengembangkan kan Kak. Nggak mungkin kita itu kayak tak berhenti dari keahlian itu sendiri. Nah, dari Kak Anggun sendiri itu bagaimana sih step-step yang biasa Kak Anggun lakukan untuk mengembangkan keahlian yang Kak Anggun miliki? Oke, ini ada beberapa step juga sih. Yang pertama, pasti kalian harus mengenali proses ya. Karena proses itu akan selalu ada gitu. Proses itu nggak instan. Namanya proses berarti segala sesuatu yang memerlukan proses itu akan menghasilkan sesuatu yang baik kayak gitu. Jadi yang instan-instan, yang dadakan-dadakan kayak gitu biasanya tuh malah tidak tahan lama. Dan itu bukan cara kita untuk mengenali skill dan keahlian kita, bukan cara kita untuk memperdalam itu semua. Seperti itu. Yang kedua, kalian harus memaknai kegagalan. Jadi gimana sih Kak memaknai kegagalan itu? Memaknai kegagalan itu pada saat kalian sudah berproses, kalian pasti menemukan yang namanya kegagalan. Kalian nggak langsung yang langsung instan-instan aja, mulus-mulus aja. Pasti kalian juga akan ada kesandungnya, jatuhnya, itu adalah kegagalan. Dan cara memaknai kegagalan bagi aku adalah di mana kalian mengenali apa yang membuat kalian gagal, terus kalian belajar dari situ, dan apa yang membuat kalian gagal dan supaya tidak terulang lagi. Jadi memaknai kegagalan tuh itu. Belajar dari kegagalan selanjutnya dan kamu harus bangkit untuk belajar lagi dan lebih jauh lagi berproses lagi seperti itu. Oke, yang ketiga adalah terus semangat dalam mengasahnya. Biasanya skill atau keahlian ini kita punya itu kurang maksimal, masih perlu diasah lagi, masih perlu diperdalam lagi. Jadi salah satu caranya yaitu terus semangat sih. Semangat kalau kamu udah tahu skill dan keahlian kamu harus terus mengasahnya sampai menjadi yang luar biasa, sampai menjadi yang benar-benar perfect kayak gitu. Benar Kak Anggun, aku setuju nih kalau misalkan di dalam perjuangan kita itu nggak ada yang instan-instan aja. Kita harus menikmati setiap proses yang kita miliki. Karena dari kegagalan itu kita tahu, harusnya aku kayak gini nih, biar skillku ini tambah mantep gitu kan, tambah keren kayak gitu. Kita cari literatur-literatur bagaimana cara mengembangkan skill-skill yang kita miliki. Oke Kak, kalau misalkan nih, kita sudah mengembangkan skillnya, sudah melakukan tahapan-tahapan dalam perkembangan skill kita. Nah, bagaimana cara Kak Anggun menumbuhkan sikap optimis atas skill yang Kak Anggun miliki? Oke, optimis itu lawan katanya adalah pesimis ya. Jadi gimana sih cara kita supaya nggak gampang nyerah, nggak gampang berpikir negatif tentang diri kita ke depannya, kayak gitu kan. Oke, cara yang pertama kamu harus punya target. Jadi kamu harus merancang target. Target ke depannya tuh kamu harus apa. Nah, biasanya ini adalah energi positif yang bikin kita ini kayak sedikit orang bilang halu ya. Halu dulu aja, merancang target aja, habis ini mau ngapain, habis ini ikut apa, habis ini ikut apa, kayak gitu. Tapi ini semua akan mendorong energi positif dalam diri kita dan menjadi sebuah niat, ya kan, niat, dan niat itu akan membuat kita semakin semangat. Jadi kalau kita udah semangat pasti muncul juga yang namanya optimis kayak gitu. Terus yang kedua sih punya keyakinan besar ya. Jadi kalian harus punya keyakinan bahwa
Oke, ke depannya aku nggak mungkin mulus-mulus terus, tapi aku harus yakin bahwa ketidakmulusan itu, pembelajaran itu, struggle itu akan membuat aku jauh lebih belajar dan jauh lebih bisa berproses ke depannya, kayak gitu. Terus yang ketiga, pastinya fokus pada pengembangannya. Jadi kalau kalian udah fokus nih sama pengembangan kalian, kurangnya apa, terus kelebihan kalian apa, kalian fokus pada itu, terus kalian mau mengasahnya, kalian akan mempunyai mindset yang optimis dan tidak akan pernah pesimis. Oke, pesimis bolehlah sekali dua kali, tapi kalian harus ingat dan harus punya 3 hal tadi, yaitu merancang target, punya keyakinan besar, dan yang terakhir adalah fokus pada pengembangannya. Kayak gitu. Bener Kak, karena kalau misalkan kita nih nggak punya list tujuan kita mau apa nih, nggak ada semangat untuk kita menggapainya, ya udahlah ikutin aja gitu, ikutin hidup ini seperti air yang mengalir, nggak ada tantangan dalam hidup ini. Nah, saya tuh pernah mendengar gini, kalau misalkan hidupmu kadang banyak dredegnya, kan banyak, kita udah punya list nih, oh aku bisa nggak ya kayak gini, misalkan MC, besok ada MC nih, aku bisa nggak ya besok jadi MC gitu. Dredegnya mulai sekarang. Nah, justru rasa dredeg itu adalah keindahan ketika kita berjuang. Bagaimana rasa kita takut. Nah, ketika kita sudah menaklukkan itu, ada rasa kepuasan sendiri. Oke, selanjutnya adalah fokus. Bener nih Kak, fokus. Karena kita tuh terkadang hanya ngelis aja, tapi nggak fokus dan konsisten untuk menggapainya. Jadi hanya sebagai pajangan list aja di kamar. Terus ya udah sih, apalagi kalau udah mendengar omongan dari orang lain itu langsung hilang semuanya. Padahal kalau kita fokus mengasahnya, maka kita akan tumbuh sikap optimis untuk menggapainya skill itu. Dan tanamkan dalam diri aja gitu ya Kak, kalau kita bisa dan bisa. Iya, Oke Kak, seru sekali nih ya. Selanjutnya nih Kak, kita udah optimis, udah list yang dari Kak Anggun itu, tapi terkadang kita itu menemukan kegagalan. Nah, kegagalan ini yang bikin kadang kita itu menyerah dalam mengasah skill kita. Kayak, udah sih aku tuh udah gak bisa gitu, public speaking aku tuh udah gak bisa, aku gak mau nyoba lagi, udah menyerah dalam keadaan itu. Nah, bagaimana cara Kak Anggun itu menanggulangi rasa menyerah itu? Oke, nah pasti ada ya ngomongin soal proses tadi yang sebelumnya aku omongin tadi, juga pasti akan ada kegagalan, kesandung lah, jatuh lah, dan lain sebagainya. Oke, gimana sih cara kita dalam menghadapi itu semua, dalam memaknai itu semua? Yang pertama sih menurut aku, ingat pada awal kalian memilih pilihan ini, memilih skill dan keahlian ini. Kalian harus ingat perjalanan kalian dalam menemukan skill dan keahlian ini. Terus juga udah seberapa jauh kalian melangkah. Jadi pada saat kalian gagal, terus kalian ingat, aduh, ngapain ya dulu gue pilih ini? Ngapain aku dulu pilih ini? Terus udah seberapa jauh aku melangkah, udah seberapa jauh jam terbang yang udah aku laluin, terus sekarang kegagalan ada nih. Masa sih aku nyerah gitu aja? Atas semua yang udah aku pikirkan, temukan, dan jalani. Itu nggak mungkin dong, kayak kita langsung pasti mikir, oke, kegagalan, oke lah, tapi bangkit lagi dengan cara yang pertama ini. Terus cara yang kedua pastinya adalah atasi permasalahannya. Jadi apa sih yang membuat kamu gagal? Diatasi, diselesaikan, diuraikan, benang kusutnya diuraikan satu persatu. Dan kendala apa yang menimpa kamu? Jadi kamu belajar dari kendala itu juga gitu. Jadi diatasin permasalahannya. Jangan membuat permasalahan itu bikin kamu berlarut-larut down. Oke, itu boleh, tapi kamu harus sedikit mendefinisikan, bisa mendefinisikan apa itu kegagalan dan kenapa kamu gagal pada saat itu. Dan kedepannya kamu nggak akan gagal pada hal yang sama seperti itu. Terus yang ketiga, tanggung jawab pada pilihan sendiri. Tanggung jawab, guys. Kalian tuh kalau udah milih sesuatu di awal, kalian harus tanggung jawab untuk menyelesaikannya dengan cara yang maksimal. Bener. Jangan berhenti di tengah jalan terus kayak udahlah aku nggak mau ngelanjutin, aku rasa udah nggak ada passion di sini. Enggak, bukannya nggak ada passion.
kamu kurang jauh lagi ngelangkahnya gitu loh. Padahal itu pilihan kamu sendiri dan kamu harus tanggung jawab sampai selesai. Terus kenapa milih kalau sekarang kamu bakal berhenti di tengah jalan? Itu aja sih yang harus perlu diingat. Iya kan, makanya gitu. Itu aja sih. Padahal kalau misalkan kita itu nulis nih, kita itu mau apa? Kita itu nulisnya secara sadar. Harusnya juga secara sadar kita itu melakukannya gitu, nggak nyerah di tengah jalan. Terus nih Kak, kalau misalkan ada masalah itu diselesaikan. Benar kata Kak Anggun, setuju. Karena kalau misalkan banyak kadang kita ngomong kita itu harus memecahkan masalah. Kalau menurutku masalah itu jangan dipecahkan, karena kalau masalah itu dipecahkan akan menambah puing-puing masalah. Masalahnya bakalan banyak, tapi masalah itu diselesaikan, dihadapi. Karena mau lari juga masalahnya itu udah ada di depan kita gitu loh. Nah, kalau misalnya kita mau lari, nanti di depan kita akan sampai juga ke masalah itu. Jadi ketika kita menyelesaikan, dihadapi, pahitnya itu cuma di hari itu gitu, tapi di kedepannya kita sudah belajar dari kegagalan-kegagalan itu. Nah, oke Kak, kalau misalkan nih kita tahu ya Kak Anggun ini Putri Pendidikan Indonesia 2020, pastinya juga tidak mudah melewati itu, karena saya juga pernah ada di posisi itu. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang diraihnya, banyak sekali yang harus dilakukan. Nah, dalam melakukan perjalanan dari Kak Anggun nih, bagaimana Kak Anggun itu tahu bahwa Kak Anggun ini sudah melakukan usaha yang paling maksimal? Oke, jadi pada saat kita berlatih persiapan apapun itu ya, apalagi buat teman-teman yang ngedengerin podcast ini, pasti kita semua tahu kalau kita mau tampil, terus kita mau menyiapkan sesuatu untuk sebuah tampilan kita atau segala sesuatu lah, itu pasti kita mempunyai versi terbaik. Dari latihan-latihan itu kita belajar, dari latihan-latihan itu kita bisa mengambil sebuah pesan, gimana supaya kita berhasil dan menampilkan versi terbaik. Jadi yang pertama menurut aku adalah menampilkan versi terbaik dari diri kamu. Oke, kamu akan bilang kalau kamu tampil maksimal itu dengan berbagai macam atau orang-orang yang menjadi lawan kamu nih pada saat kamu kompetisi kayak gitu kan. Terus mereka punya versi terbaik mereka. Bukan berarti kamu harus seperti mereka, seperti versi yang mereka tampilkan. Justru gimana sih cara kamu bisa menciptakan versi terbaik dalam diri kamu? Kamu itu pengen dikenal orang yang seperti apa? Ini bisa dipelajarin juga soal personal branding. Nanti kalian bisa lihat lah di Google ya, personal branding. Untuk kalian juga yang udah punya personal branding seperti apa, itu keren banget dan terus dikembangkan. Terus yang kedua, menyadari bahwa tiada kata sempurna. Jadi lawan kita itu juga nggak mungkin sempurna, kita pun juga tidak mungkin sempurna. Tapi dari ketidaksempurnaan itu kita bisa belajar. Oh oke, dia bisa A tapi dia nggak bisa B. Aku bisa B tapi dia nggak bisa A. Kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar sadarin itu, bahwa yang terpenting adalah diri kita. Kita mau nampilin apa, seperti itu. Udah sih, itu aja. Oke, Kak Anggun, benar sekali kalau kita itu usaha maksimal kita itu adalah usaha ketika kita itu mampu menampilkan versi terbaik kita. Karena versi terbaik orang lain itu belum tentu berdasarkan kemampuan kita, berdasarkan skill kita. Kalau kita itu memaksa, kita ingin tuh, anak itu bisa teater misalnya. Padahal kita itu passion-nya adalah menyanyi. Terus kita itu ingin kayaknya teater aja deh gitu. Padahal kita tuh skillnya nggak di sana. Nah itu bisa jadi kayak tambah bukan maksimal, malah merugikan kita sendiri gitu. Iya, rancu juga ya jadinya. Tahu kemampuan kita itu apa, kita udah mengasahnya, kita sudah berusaha sampai sejauh ini, sudah berjuang, tinggal menampilkan bagaimana versi terbaik kita. Iya, benar. Oke Kak, tadi sempat disinggung bahwa kita itu bukan makhluk yang sempurna gitu. Kita juga punya kekurangan, namanya juga manusia kan, nggak ada yang sesempurna itu. Nah, bagaimana cara Kak Anggun ini menutupi kekurangan-kekurangan itu, bahkan kekurangan ini bisa jadi kelebihan dari Kak Anggun itu sendiri? Oke. Menutupi ya, menurut aku kekurangan itu
Ya, banyak orang yang bilang menutupi kekurangan, tapi menurut aku adalah melengkapi. Jadi anggap aja ini kekurangan nih, ini kekurangan, terus ini adalah kelebihan. Nah, jangan ditutupin. Jadi kekurangan ini dilengkapi. Dilengkapi itu seperti apa sih? Saat kita melengkapi kekurangan, itu kita ada celah nih untuk belajar. Kayak gitu. Kalau ditutupin kan berarti tercoverage semua jadi yang jadi segala sesuatu yang tidak bisa belajar seperti itu ya kalau ditutupi kesannya. Kalau dilengkapi itu berarti yang lebih akan melengkapi yang kurang seperti itu. Dan kita pasti ada kesempatan, ada celah untuk belajar dari kekurangan itu, seperti itu. Terus yang kedua, mempunyai kemauan. Harus ada sih kemauan. Kalau kita udah dengerin contoh podcast kayak gini, kita dengerin webinar A, B, C, D, E, kita dengerin seminar itu, ini, itu, tapi kita nggak ada kemauan nih. Apalagi kalau lagi ada masalah, kita dengerinnya motivasi, motivator, atau apapun itu, tapi kita nggak ada kemauan untuk menyelesaikan masalah itu, gitu. Kayak cuman overthinking aja tiap malam, banyak tugas, apalagi pemirsa dari Bijar Gen B ini kayak mungkin sekolahnya banyak tugas, banyak ABCDE, ujian besok, ulangan harian, dan lain sebagainya. Nggak boleh open book. Biasanya itu ya kalau anak sekolah ya. Dan itu semua harus diselesaikan gitu. Gimana sih cara menyelesaikan? Contohnya aja kalau besok ujian, kita harus apa? Kita harus belajar. Nggak harus yang kebut malam, kita bisa belajar bareng, kita bisa belajar sedikit demi sedikit untuk menghadapi ujian besok kayak gitu. Itu namanya menyelesaikan masalah dan mempunyai kemauan untuk belajar lagi. Oke, kekurangannya aku ini, jadi aku harus bisa melengkapi dengan kelebihan aku kayak gitu. Contohnya nilai matematikanya jelek nih dari bahasa Indonesianya bagus, tapi kita bisa dengan cara melengkapi, kita bisa dapat nilai bahasa Indonesianya 9, terus kita bisa belajar lagi untuk matematikanya tipis-tipis, walaupun itu kekurangan, bisa jadi 7 atau bisa jadi 8, 9, atau bahkan bisa lebih dari bahasa Indonesianya kayak gitu. Jadi jangan berpikir bahwa kekurangan itu menghambat kita sih, justru kekurangan itu bisa membuat kita semakin kuat dan membentuk kita sih kayak gitu. Semangat. Bener Kak, setuju. Kalau boleh sharing nih ya Kak, dulu ketika aku mau masuk perkuliahan, nah aku tuh sadar kalau di fisika itu agak kurang ya. Maksudnya itu menurutku fisika itu kayak sulit gitu kan. Fisika itu sulit. Nah, akhirnya ketika mendekati UTBK, aku tuh kan ikut bimbingan belajar, terus tiap pagi aku tuh kayak nge-push skill fisikaku gitu, latihan soal, pokoknya latihan soal-soal itu aku kerjakan. Nah, alhasil di UTBK itu kayak aku gak nyangka, wah aku bisa ternyata fisika dapat nilai segini gitu. Kalau misalkan aku beneran belajar, beneran latihan soal gitu. Jadi jangan terfokus pada kekurangan yang kita miliki, tapi kita harus memiliki cara bagaimana sih kita itu untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, asalkan ada kemauan, kata Kak Anggun tadi. Iya, benar banget, setuju. Oke Kak, kalau misalkan kita itu sudah tahu nih, kekurangan kita ini, terus kita udah ada kemauan untuk belajar gitu kan, terus abis gitu kita itu pastinya ada kan, ketika kita itu berjuang entah di apapun, di aspek apapun, kita mengalami kesulitan. Nah, bagaimana cara Kak Anggun ini menghadapi sesuatu yang dirasa sulit? Oke, biasanya kalau kita lagi ada masalah, kita ada kesulitan, kita pasti curhat ke teman, dan banyak dari mereka yang bilang bahwa udah jangan terlalu dipikirin, udah mikir positif aja, jangan terlalu dipikir berat, dibawa enjoy aja. Aku jujur kurang setuju sih kalau ada orang yang bicara seperti itu. Karena apa? Gini, menurut aku sendiri sebagai orang yang punya masalah, punya kesulitan, ini masalah ada di depan aku kan. Ini terpampang nyata dan sangat-sangat sulit buat aku hadapi. Gak mungkin dong aku alihkan ke hal yang
sepositif apapun, aku nggak mungkin bisa meninggalkan tetap masalah ada ini. di masalahnya gitu. Iya, tetap terpampang di depan muka kita dan kita harus hadapi itu, bukan untuk dialihkan, bukan untuk ditenangkan pikirannya, tapi dihadapin dulu baru ditenangkan seperti itu. Diselesaikan dulu baru ditenangkan seperti itu. Itu lebih baik menurut aku dan lebih efektif ya, lebih bekerja dan lebih worth it menurut aku. Jadi kalau ada teman yang cerita ke aku, ini aku ada masalah, udah aku doain supaya kamu bisa nyelesain masalah kamu segera dan secepatnya. Aku nggak minta dia untuk tenang, aku nggak minta dia untuk ini karena dia nggak mungkin bisa tenang seperti itu. Terus yang kedua adalah berdoa dan bersyukur. Kenapa sih pada saat kita punya kesulitan kita harus berdoa? Karena ya supaya cepat selesai. Terus kenapa harus bersyukur? Karena setiap orang kalau udah dikasih kesulitan sama Tuhan, dikasih kesulitan, dikasih kegagalan, dikasih apapun itu dalam hidup, itu berarti kita menjadi orang yang hebat. Itu semua akan membentuk kita menjadi orang yang lebih dewasa. Aku yakin setiap masalah akan mendewasakan orang, siapapun itu. Benar-benar. Terus setuju. Ya, bener kan? Makanya aku kayak udah berdoa dan bersyukur aja lah, udah dikasih ujian kayak gini, kayak gitu. Berarti aku disayang sama Tuhan, aku menjadi orang pilihan yang ternyata aku kuat, kayak gitu. Terus yang ketiga adalah melihat dari berbagai macam sudut pandang. Jadi pada saat kita punya kesulitan, kita harus berpikir nih, kalau kita mau melangkah ke depan, mau menyelesaikan, itu kita harus berpikir tentang sudut pandang lain. Kalau aku ngelakuin ini, ada pihak yang tersakiti nggak ya? Kalau aku ngelakuin ini, ada yang merasa dirugikan nggak ya? Itu penting banget. Karena sudut pandang itu bisa dilihat dari orang-orang yang dewasa. Jadi kita harus belajar dewasa dari itu. Kayak gitu. Bener Kak, kadang kalau misalnya kita ada masalah nih, teman kita tuh udah ayo dibawa santai aja, nggak bisa gitu. Namanya masalah, dibuat sesantai apapun, tetap kepikiran gitu kan. Nah, iya, kita itu kayak nggak bisa udah gitu. Kamu mau ngasih positif vibes bagaimanapun, mau nenangin aku bagaimanapun gitu, tetap ada masalah di depanku gitu. Bener banget kata Kak Agun, kita selesaikan dulu, kita tenangin pikiran kita dulu, bukan berarti mengalihkan ya, tapi menenangkan pikiran, karena ketika kita masih nggak tenang pikirannya, itu keputusan itu akan terburu-buru dan akan berdampak buruk untuk kedepannya gitu. Benar-benar, setuju. Jadi ditenangin dulu, diselesaikan, kemudian kita evaluasi diri. Oh, kayak gini nih, kalau misalkan ada hal sulit, aku harus lakukan ini, plan kedepannya harus kayak gini, agar nggak terjadi lagi gitu, lebih mempersiapkan diri gitu. Iya, Oke Kak, setuju banget. kalau misalkan berbincang sama narasumber yang cantik dan pinter, ini rasanya kayak, aduh, nggak bosen dan ingin berlanjut terus. Tapi Kak, kita ini udah ada di menit-menit terakhir. Semoga pemaparan dari Kak Anggun tadi itu bermanfaat untuk teman-teman penonton Bigcast dimanapun kalian berada, yang sedang di rumah aja, yang sedang belajar, yang sedang bersama keluarga dimanapun, apapun aktivitas kalian, mungkin Bigcast ini menjadi teman kalian dalam beraktivitas, dan semoga memberikan manfaat dan motivasi kepada teman-teman semua untuk semangat mengasah skillnya, untuk tetap semangat berjuang menggapai cita-citanya. Oke, terima kasih kepada Kak Anggun yang sudah berkenan mampir di Bigcast kita, di podcast kita. Semoga teman-teman yang setia menonton hingga akhir Bigcast ini mendapatkan pembelajaran dari perbincangan kita nih Kak. Mungkin sebelum ditutup Kak, bisa Kak Anggun memberikan closing statement kepada teman-teman semuanya. Oke, closing statement dari aku adalah kenali prosesi, karena setiap kita sudah menemukan keahlian dan skill kita harus tahu proses. Jangan segalanya mau yang langsung dan instan, karena tidak seinstan itu untuk jadi orang yang besar, untuk jadi orang yang berkualitas, dan untuk menjadi orang yang sukses. Jadi harus penuh dengan perjuangan. Itu aja sih, dan kalau kalian dengerin podcast ini, aku mohon untuk kalian segera ambil action. Jangan hanya dengerin, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, terus kalian udah lupa aja gitu.
kalian harus segera ambil action, karena percuma kalau kalian hanya mendengarkan tapi tidak ada prakteknya, tidak ada terjun langsung untuk ngambil action, kayak gitu sih. Oke, Kak Agun, terima kasih. Sangat memotivasi kita kembali yang mungkin teman-teman yang sedang menyerah untuk mengasah skillnya, yang sedang berada di titik terendah saat perjuangan, semoga bisa mengembalikan semangat teman-teman yang menonton podcast ini. Terima kasih juga saya ucapkan kembali kepada Kak Anggun. Semoga tetap sehat, lancar kuliahnya, lancar aktivitasnya, dan tetap sukses baik di pendidikan maupun di karirnya. Oke, akhir kata saya selaku moderator podcast pada kali ini memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak.